ke lapangan karena ada kepanikan juga di masyarakat karena gempa dirasakan cukup lama, lebih dari 10 detik dari beberapa laporan. Sehingga ini tim dari BPBD beberapa kabupaten kota sedang ada di lapangan. Baik, berarti memang masih terus dilakukan pendataan dan tentu saja kita berharap memang tidak ada dampak kerusakan yang parah begitu pasca gempa. Kita harapkan demikian. Ya, amin. Ini harapan kita bersama. Kemudian Pak Abdul, kalau dilihat magnitudo 6,7 itu bisa dimasuk dalam kategori apa atau nanti dampaknya seperti apa kalau melihat dari data-data yang telah dikumpulkan oleh BNPB? Untuk magnitudo 6,7 sebenarnya yang paling signifikan itu untuk memprediksi atau mengestimasi potensi dampak diakibatkan oleh gempa itu bukan dari magnitudonya tetapi dari guncangan di permukaan, dari MMI-nya. Nah, ini kita juga masih menunggu hasil asesmen kira-kira berapa MMI dirasakan oleh masyarakat karena standar bangunan perumahan di Indonesia itu cukup tidak terlalu kuat biasanya. Untuk di rumah tahan gempa itu baru akan mengalami kerusakan ringan menuju kerusakan sedang itu di MMI 6-7. Tetapi kadang-kadang dari beberapa kali pengalaman kita gempa di 2021, Blitar, Jember, MMI 4-5 pun kadang-kadang rumah penduduk atau rumah masyarakat ada yang rusak. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Kita masih melihat peta kekuatan goncangan. Nanti kita dari situ kita bisa prediksi kira-kira daerah mana yang mungkin terdampak cukup parah. Baik, masih terus dilakukan pendataan dan tentu saja kita berharap bahwa pasca gempa ini tidak ada dampak yang parah begitu. Terakhir, apa himbauan yang bisa disampaikan mengingat gempa ini juga masih membuat masyarakat khawatir, utamanya di daerah DKI Jakarta juga ikut khawatir begitu? Iya, yang perlu kita pahami, setiap terjadi gempa yang cukup besar, itu pasti akan diiringi oleh gempa susulan. Nah, ini perlu kita waspadai masyarakat yang saat ini mungkin berada di kawasan yang dekat dengan epicenter, Pandeglang Selatan, Lebak Selatan, itu diharapkan bisa melihat kondisi rumah mereka jika tidak ada kerusakan struktur yang berarti, misalnya pergeseran konsen atap atau keretakan struktur di dinding atau tiang rumah, maka yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan atau kesiapsiagaan. Mungkin kami memberikan informasi praktis sebagai peringatan dini berbasis masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan. Sekiranya nanti terjadi, masyarakat bisa secara sederhana mungkin menyusun kaleng-kaleng bekas diisi batu, disusun bertingkat 3 kaleng, sehingga jika ada guncangan sedikit pasti kaleng ini akan jatuh. Dan itu akan menimbulkan bunyi yang mungkin akan merefleksikan kita itu ada gempa. Karena ini sudah sore hari dan gempa susulan bisa terjadi di malam hari atau dini hari. Ini yang penting untuk kita waspadai. Baik, ini kita penting untuk diwaspadai ya, bagaimana pasca gempa biasanya disusul dengan terjadinya gempa susulan, masyarakat pun tetap diminta untuk waspada begitu ya, Pak Abdul? Iya. Baik, hal-hal praktis tadi mungkin yang perlu dicoba untuk praktekkan sehingga kapanpun sekiranya terjadi, kita harapkan tidak, jika ada gempa susulan masyarakat bisa mengetahui dengan cepat. Oke. Melakukan mitigasi mandiri begitu ya terkait dengan gempa susulan. Terima kasih Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB telah berbagi informasi bersama dengan Breaking News Kompas TV, gempa magnitudo 6,7 yang juga mengguncang Jakarta. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah beberapa lokasi di DKI Jakarta saat gempa dengan magnitudo
6,7 ini terjadi, saudara. Tadi telah kita dengarkan laporan dari Aulia Faradina yang berada di Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa para warga ataupun para pekerja kantoran yang berada di kompleks Polda Metro Jaya juga panik, berhamburan keluar karena goncangan, getaran gempa juga terasa di sana. Dan ini dia, saudara, visual yang juga kami dapatkan, visual lain terkait dengan gempa magnitudo 6,7 ini di Wisma Atlet RSDC Wisma Atlet Jakarta. Mereka yang tengah menjalani karantina di sana juga panik. Kalau kita lihat memang di Wisma Atlet ini terdiri dari sejumlah tower begitu. Sehingga pada saat gempa terjadi mereka pun harus berhamburan keluar gedung, keluar tower. Dan seperti visual yang Anda saksikan, mereka pun berkumpul di area terbuka yang berada di area Wisma Atlet ini, saudara. Kita sapa jurnalis Kompas TV Eri Cesaria yang berada di wilayah SCBD Dharma Wangsa. Selamat petang, Eri. Eri, tadi ada beberapa wilayah yang juga ikut merasakan getaran gempa di DKI Jakarta. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, seperti apa saat gempa terjadi? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 4 ketika terjadi gempa dengan magnitudo 6,7, sejumlah warga yang berada di area Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini sempat merasakan kepanikan dan juga goncangan yang cukup kuat, sehingga mereka secara otomatis mencoba untuk keluar dari area kantor mereka. Dan kalau untuk kondisi saat ini, jurnalis Kompas TV yakni adalah Febri James akan menunjukkan kepada Anda situasi dan juga kondisi yang saat ini sudah mulai kembali kondusif, karena mereka tadi pun saat terjadi gempa mereka mencoba untuk keluar ke area jalan raya dan mencoba untuk membantu warga lain juga yang masih berada di area sekitar. Tadi sekitar pukul 4 atau saat terjadinya gempa, kebetulan posisi kami itu ada di salah satu gedung yang berada di area Dharma Wangsa, tepatnya adalah di gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Dan di tengah acara tadi pun juga masyarakat yang tengah melaksanakan acara yang sama dengan kami pun juga merasakan goncangan yang cukup kuat. Mereka mencoba untuk keluar dari gedung, dan pihak dari pihak keamanan gedung Tribrata tadi pun juga sudah mengarahkan kepada masyarakat yang tengah berada di acara tersebut untuk keluar dari area gedung, menghindari area gedung yang mayoritas ini merupakan berbahan kaca, sehingga itu dikhawatirkan dapat melukai masyarakat ataupun juga warga yang sedang ada di lokasi. Namun untuk saat ini sekitar pukul 16.37 ini sudah berlangsung kurang lebih 30 menit pasca terjadinya gempa di area Jakarta. Ini masyarakat pun juga sudah mulai beraktivitas normal. Sebagian dari mereka tadi pun juga ada yang langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Kalau kami melihat juga tidak hanya masyarakat ataupun juga warga yang berada di satu acara dengan kami di gedung Tribrata. Tadi masyarakat yang berada di luar gedung yang berseberangan dengan gedung Tribrata juga kami memantau mereka meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun tadi kami juga sempat berbincang juga, Yasir, dengan masyarakat yang berada di jalan raya. Mereka mengatakan tidak merasakan goncangan karena kemungkinan besar goncangan tersebut ini masih terbantu ataupun juga tersaru dengan mobil ataupun juga motor yang dikendarai oleh mereka. Namun sejauh ini kondisi di area Dharma Wangsa Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan sudah mulai kondusif dan juga masyarakat sudah mulai beraktivitas normal seperti biasa. Yasir. Oke, kemudian di sana berarti masyarakat sudah beraktivitas kembali dengan normal ya. Kemudian kalau di wilayah Dharma Wangsa sendiri, apakah ada masyarakat yang masih panik begitu atau mereka masih memilih untuk bertahan di luar rumah, mengingat kalau ada gempa terjadi biasanya ada gempa susulan begitu, Eri? Ya, Yasir, tadi sebenarnya petugas yang berada di area gedung Tribrata khususnya sempat mengingatkan masyarakat ataupun juga warga yang berada di dalam gedung Tribrata ini untuk berada di luar gedung. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 10 menit yang lalu, tadi kami sempat kembali memantau bahwa masih ada masyarakat pun yang menunggu di luar gedung untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Namun sebagian besar dari mereka justru memilih untuk pulang ke rumah mereka masing-masing
dan meninggalkan lokasi di area Dharma Wangsa. Tadi memang sebenarnya sekitar pukul 4 tersebut area Dharma Wangsa ini tidak begitu padat baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Namun pasca terjadinya gempa tadi masyarakat ataupun juga warga yang berada ataupun juga berkantor di area Dharma Wangsa ini langsung memilih untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga tadi sempat sedikit padat di area Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Yasir. Terima kasih Rica Sari atas informasinya dari kawasan Dharma Wangsa, menceritakan seperti apa saat gempa terjadi, masyarakat di sana juga sempat panik, mereka berhamburan keluar dari gedung Tribrata dan saat ini mereka pun telah kembali beraktivitas, namun diingatkan oleh para petugas dari penjaga gedung di sana untuk selalu waspada mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kalau kita lihat saudara, gempa dengan magnitudo 6,7 ini berpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten dengan kedalaman 10 km. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV yaitu Deden yang saat ini berada di wilayah Banten, di Lebak Banten saudara, karena kalau kita tahu daerah Lebak Banten ini lokasinya cukup dekat, bisa dibilang seperti itu, dengan pusat gempa yaitu 10 km barat dari wilayah Banten. Deden, selamat petang. Selamat petang, Bang. Kami akan terus mencoba menghubungi Deden melalui sambungan telepon. Deden? Iya, Yasir. Deden, seperti apa kondisinya di sana dan bisa diceritakan saat gempa terjadi? Ya, saat gempa terjadi, kebetulan saya sedang melakukan peliputan di Kecamatan Panimbang, yakni peresmian gedung UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil yang dihadiri langsung oleh Dirjen Dukcapil dan Bupati Pandeglang. Pada saat acara berlangsung, gempa yang diperkirakan berkekuatan 6 magnitudo ini terasa cukup keras sehingga acara pun dihentikan. Dan bahkan warga yang menghadiri acara tersebut lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Serta kepanikan pun terjadi, terlihat nampak di Dirjen Dukcapil pun serta Bupati Pandeglang pun meninggalkan acara tersebut. Yasir. Berarti saat ini kondisi masyarakat di sana seperti apa? Apakah masih berada di luar begitu atau sudah kembali beraktivitas? Untuk kondisi saat ini warga sambil berjaga-jaga juga sudah kembali ke rumahnya mereka masing-masing, serta belum mendapatkan informasi terkait adanya kerusakan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang memang terdampak oleh getaran gempa yang terjadi hari ini. Yasir. Saya konfirmasi lagi, hingga saat ini berarti memang belum ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan dampak kerusakan ya di sana ya? Ya, Yasir, belum dapat informasi karena titik gempa yang ada di Kabupaten Pandeglang ini berada di wilayah Kecamatan Sumur. Sedangkan saat ini saya berada di Kecamatan Panimbang. Jarak antara Kecamatan Sumur dan Kecamatan Panimbang berkisar 1,5 jam. Sampai saat ini saya masih melakukan upaya konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait apakah ada kerusakan ataupun korban jiwa pada saat terjadinya gempa tadi. Oke, tadi kalau seandainya Anda mengatakan jaraknya cukup jauh seperti itu, namun apakah Anda juga mendapatkan informasi untuk wilayah Banten secara keseluruhan yang mungkin jaraknya lebih dekat begitu dengan titik gempa, yaitu di daerah Sumur Banten? Adakah informasi dari keluarga, rekan ataupun kerabat Anda soal kondisi di sana? Ya, tadi saya sudah melakukan konfirmasi terhadap BPBD Kabupaten Lebak juga. Untuk wilayah Kabupaten Lebak sendiri terbilang sudah kondusif. Sempat tadi terjadi kepanikan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Lebak. Namun saat ini juga pasien-pasien sudah kembali ke ruangan mereka masing-masing. Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri belum ada informasi yang dihimpun. Belum ada kerusakan yang terjadi di rumah-rumah warga di Kecamatan Sumur. Untuk di kawasan Kecamatan Panimbang sendiri hanya terjadi kepanikan. Yasir.
Oke, berarti memang di Kecamatan Panimbang saat lokasi Anda berada saat ini memang belum ada informasi terkait dengan dampak kerusakan ya. Pun sama halnya dengan di daerah Sumur Banten ya, yang memang lokasinya lokasi terdekat begitu dari titik gempa itu, yaitu dari pusat gempa tersebut ya. Ya betul ya, Sir. Karena dari informasi yang diterima dari BMKG, pusat gempa yang terjadi hari ini yakni di wilayah Kecamatan Sumur, ya, Sir. Oke, kemudian dari pihak BPBD sendiri saat ini apakah untuk di wilayah Sumur sendiri apakah Anda mendapat informasi mereka sedang melakukan pendataan kah atau masih terus memantau mengingat dikhawatirkan akan adanya gempa-gempa susulan? Ya, informasi yang didapatkan pihak BPBD juga telah menuju lokasi dan sambil melakukan pendataan. Untuk resminya pihak BPBD belum bisa menyampaikan. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Lebak juga sendiri, yakni ada salah satu titik yakni di Binuangan juga relatif kondusif dan pihak BPBD juga masih melakukan monitoring khawatir ada terjadi gempa susulan. Ya, Sir. Baik, untuk di lokasi Anda saat ini sekali lagi saya ingin konfirmasi berarti aktivitas sudah kembali normal, masyarakat sudah tidak panik lagi atau masih waspada begitu? Ya, terlihat warga pun masih waspada karena tadi gempa dirasakan cukup keras, mengingat juga wilayah Panimbang merupakan pesisir laut. Jadi warga saat ini masih waspada, dikhawatirkan akan terjadi gempa susulan. Begitu ya, Chris. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Deden atas informasinya dari daerah Lebak Banten, tepatnya di Kecamatan Panimbang, yang merupakan salah satu wilayah yang juga ikut merasakan dampak ataupun ikut merasakan getaran gempa dengan magnitudo 6,7 ini, saudara. Dan kami informasikan lagi bahwa gempa dengan magnitudo 6,7 ini berpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten dengan kedalaman 10 km, saudara. Saat ini memang BMKG terus memperbarui data gempa dan selain di daerah Banten, gempa juga turut dirasakan di wilayah lain seperti di daerah Jakarta dan sebagian Jawa Barat dengan goncangan yang cukup besar, saudara. Visual-visual yang kami hadirkan saat ini adalah beberapa video amatir yang kami dapatkan dari berbagai sumber yang memperlihatkan seperti apa suasana detik-detik saat gempa dengan magnitudo 6,7 ini terjadi, saudara. Sangat terasa dari Pandeglang sampai ke Bogor, Jawa Barat. Ini visual yang kami hadirkan. Yang di sebelah kiri layar kaca Anda ini adalah situasi terkini yang ada di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Sudirman, dan saat ini kalau kita lihat memang kondisinya sudah mulai berangsur normal aktivitasnya. Berbeda dengan saat gempa terjadi, daerah Sudirman ini kita ketahui merupakan daerah pusat perkantoran begitu, banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang berada di sana sehingga pas saat gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi dan juga ikut dirasakan di wilayah Jakarta, tentu saja warga di kawasan ini juga panik. Mereka langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Kondisi saat ini memang ada beberapa warga yang masih berada di luar gedung, namun ada beberapa juga yang sudah memilih untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi himbauan dan juga himbauan terus disampaikan oleh para petugas yang ada di sana bahwa untuk mengantisipasi gempa susulan sehingga warga pun diminta untuk tetap waspada begitu. Visual lain yang kami hadirkan di sebelah kanan layar kaca Anda ini adalah detik-detik saat gempa terjadi di daerah Mega Kuningan, saudara. Beberapa visual amatir yang kami kumpulkan dari sejumlah sumber menunjukkan bagaimana situasi saat gempa dengan magnitudo 6,7 ini terjadi. Di wilayah Kuningan juga kita ketahui di sana banyak area perkantoran dan sekitar pukul 16.00 ini adalah jam-jamnya pulang kantor begitu, saudara. Sehingga tentu banyak aktivitas yang juga dilakukan di wilayah ini mengingat kita ketahui hari Jumat juga masih masuk hari kerja sehingga masyarakat pun ataupun warga pun masih beraktivitas di area perkantoran ini.
Kami juga akan terus memantau dan tadi juga saya sempat berbincang dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Pak Abdul Muhari, yang menyatakan bahwa hingga saat ini yang tengah mereka lakukan adalah berkoordinasi dengan BPBD terkait, terutama di wilayah Provinsi Banten sebagai lokasi pusat gempa, tepatnya di daerah Kabupaten Sumur, Banten, sehingga saat ini masih terus dilakukan pendataan. Harapannya memang tidak ada dampak yang berarti ataupun dampak kerusakan pasca gempa dengan magnitudo 6,7 ini, saudara. Dan kami masih terus memperbarui informasi terkait dengan gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Jakarta. Kenapa kami katakan mengguncang Jakarta? Karena gempa tersebut juga terasa saat saya sedang melakukan siaran Kompas Petang pada pukul 16.00. Itu juga gempanya juga terasa, saudara, di studio Kompas TV, dan tadi juga ikut dirasakan di beberapa titik seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Aulia Faradina yang melaporkan seperti apa situasi gempa di daerah Polda Metro Jaya. Kemudian ada rekan saya juga Eri Cesaria yang melaporkan seperti apa kepanikan warga saat gempa mengguncang Jakarta ini juga dirasakan di wilayah Dharma Wangsa. Tadi juga disampaikan oleh Deden yang berada di daerah Kabupaten Panimbang, Banten. Ini merupakan wilayah yang kalau bisa kita katakan wilayah yang lebih dekat begitu dengan pusat gempa, yaitu yang berada di Kabupaten Sumur, Banten. Ia menyatakan bahwa warga panik tentu karena guncangan gempa sangat terasa. Mereka sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun hingga saat ini mereka pun sudah mulai tenang, berangsur tenang. Kemudian ada beberapa warga yang memilih untuk kembali beraktivitas kembali. Namun yang tentu saja harus diwaspadai adalah seperti apa gempa susulan. Terkait dengan dampak gempa, tentu saja kita semua berharap tidak ada dampak kerusakan infrastruktur atau bahkan ada korban luka atau korban jiwa. Ini merupakan hal yang tentu saja tidak sama-sama kita inginkan. Terkait dengan hal itu, memang hingga saat ini dari BNPB maupun dari BPBD terus melakukan pendataan, terus melakukan mengupdate informasi dari beberapa titik, terutama dari titik pusat gempa, yaitu di daerah Kabupaten Sumur, Banten. Semoga saja kita berharap tidak ada dampak yang terjadi kerusakan parah, tidak ada korban luka ataupun korban meninggal dunia akibat dari gempa dengan magnitudo 6,7 ini, saudara. Visual yang kami hadirkan di layar kaca Anda ini adalah beberapa lokasi yang ada di wilayah Jakarta, saudara. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas layar Anda, saudara, itu adalah visual di wilayah Jakarta Selatan saat gempa terjadi. Kalau di kanan atas Anda, saudara, ini adalah situasi di daerah Lebak. Kalau kita lihat saat gempa dengan magnitudo 6,7, visual di kanan atas layar Anda, saudara, ini adalah kondisi saat gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi di wilayah Lebak, Banten, saudara. Aktivitas pada pukul 16.00 kita ketahui bahwa ini masih jam-jamnya ramai. Jam-jamnya masyarakat pulang kantor, kemudian aktivitas pun juga masih berlangsung begitu, sehingga saat terjadi gempa, sontak kepanikan dan juga kekhawatiran dari warga pun tidak terhindarkan. Mereka langsung keluar untuk menyelamatkan diri mereka di lokasi-lokasi yang tentu saja aman begitu. Dan kalau kita lihat juga visual di kiri dan kanan bawah Anda, ini adalah situasi terkini di beberapa titik di Jakarta. Kalau di kiri bawah, ini lokasinya di daerah Sudirman, Jakarta, saudara. Tampak aktivitas dari kiri bawah, maksud saya ada di daerah Dharma Wangsa. Aktivitas di sana sudah kembali normal. Seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Eri Cesaria yang menyatakan bahwa aktivitas pasca gempa saat ini memang warga masih khawatir begitu dengan adanya gempa susulan. Namun mereka sudah mulai melakukan aktivitas
kembali normal. Kalau di kanan bawah Anda, saudara, ini adalah visual yang kami ambil di wilayah Gatot Subroto, tepatnya di daerah sekitar Kompleks Polda Metro Jaya, saudara. Ini adalah aktivitas masyarakat di sana yang kami hadirkan visualnya. Sengaja kami hadirkan visualnya ada beberapa titik untuk menggambarkan seperti apa kondisi saat gempa dengan magnitudo 6,7 ini terjadi dan juga pasca gempa. Dan kami masih terus mencari informasi, saudara, mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan gempa magnitudo 6,7 yang berpusat di daerah Kabupaten Sumur, Banten, saudara. Sudah tersambung bersama dengan kami Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim. Selamat petang, Pak Wahidin. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa update yang bisa disampaikan terkait dengan gempa magnitudo 6,7 ini, Pak Wahidin? Tim sudah ke sana, juga sudah mencoba menghubungi pemerintah setempat dan dapat informasi bahwa ada empat rumah rusak, satu madrasah Cibaliung rusak parah, rubuh, dan satu masjid retak. Sementara untuk korban jiwa kita masih mengumpulkan, menginventarisasi, masih mengumpulkan bahan data-data dari masing-masing desa dan masing-masing kecamatan yang ada di sana. Masih dalam inventarisasi dan investigasi kami dari pemerintah provinsi. Baik, berarti memang pendataan masih terus dilakukan. Ada 4 rumah yang rusak, kemudian ada 1 madrasah yang rusak dan juga ada masjid yang rusak. Ini untuk kerusakan infrastruktur ya, Pak Wahidin ya. Kemudian Pak Wahidin, Anda kan juga berada di lokasi yang bisa dikatakan lebih dekat begitu dengan pusat gempa. Bisa diceritakan saat itu seperti apa Anda merasakan gempa ini? Kalau di Serang sendiri memang tidak begitu, ya terasa goyang-goyangan dan semua pada gempa. Tapi yang berdasarkan informasi dari Panimbang, Cibule memang sangat mereka terasa sekali sana. Sampai semua masyarakat, keluarga, larian cari tempat pengungsian dan lain sebagainya. Ada suasana kepanikan tadi memang pada pas gempa terjadi. Tapi sekarang sudah normal kembali. Tapi mereka tetap berada pada tempat-tempat yang dengan ketinggian tertentu. Dan mungkin nanti kalau udah 2 sampai 3 jam mereka akan, situasi normal mereka akan kembali lagi ke tempat masing-masing. Kemudian Pak Wahidin, kalau daerah Panimbang ini kan dekat dengan pantai begitu. Tentu saja masyarakat juga lebih khawatir karena takut akan adanya potensi tsunami. Meskipun BMKG sendiri menyatakan bahwa tidak berpotensi tsunami ini. Bisa diceritakan kondisi masyarakat di sana seperti apa? Ya, mereka kan sudah peristiwa beberapa tahun yang lalu tentang mengenai tsunami walaupun tidak terlalu besar. Itu kita lakukan mitigasi, sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan oleh karena itu sebenarnya fasilitas yang berkaitan dengan masalah mengungsi, melarikan ke tempat, mengamankan diri dan sebagainya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, baik oleh provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan memang sudah menjadi resiko memang pemerintah juga berusaha untuk agar masyarakat dicarikan tempat di tempat-tempat yang agak kecil risikonya untuk tsunami. Tapi mereka tidak terlepas dari mata pencarian, kebiasaan dan sebagainya. Memang agak susah untuk direlokasi. Persoalan sekarang adalah bahwa apabila terjadi gempa, masyarakat sudah sadar dan paham betul bahwa mereka harus cari tempat yang lebih tinggi. Baik. Cari tempat untuk mengamankan diri. Itu saya kira berapa kali gempa, dan kemudian waktu gempa berapa bulan yang lalu saya juga sempat di sana. Baik. Masyarakat sudah tahu cara. Sudah tahu mereka, ya? Iya. Sudah teredukasi dengan baik bagaimana menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Kemudian Pak Wahidin, tadi Anda menyatakan kerusakan infrastruktur yang terjadi ini hanya ada di Kabupaten
di daerah Sumur Banten atau di daerah lain juga, mengingat kami mendapatkan informasi ada kerusakan juga di daerah Pandeglang? Ya, jadi ada di Sumur, bukan kabupaten, kecamatan Sumur, muncul juga kayak Madras tadi, terus juga Panimbang, dan mungkin juga mudah-mudahan tidak, tapi bisa saja terjadi beberapa kecamatan lain yang sekarang kami coba untuk kami inventarisasi, kami akan penelitian, kami akan pendataan. Ya, akan kita kabari lagi kalau ada perkembangan berikutnya. Baik, saat ini yang tengah dilakukan oleh BPBD dan juga tim dari Provinsi Banten sendiri seperti apa? BPBD turun dengan mendata, lalu kita segera kita bangun, karena memang itu kan ada anggaran, kita bangun aktivitas atau cari tempat rumah yang tempat anti gempa, lalu kita kan pada mereka untuk kita bangun. Biasanya langsung kita bangun untuk sebagai responsif pemerintah daerah. Baik, kemudian untuk masyarakatnya sendiri seperti apa, Pak? Himbauan atau mungkin memberikan biar supaya mereka juga ikut merasa aman dan juga tidak khawatir lagi pasca gempa ini? Ya, saya sih tidak dalam kalau saya dari kemarin waktu ke sana masyarakat sih begitu udah aman ya balik lagi aja sih. Oke. Ya, udah biasanya mereka, tapi mereka juga tahu sih mereka udah cukup memahami apabila terjadi gempa mereka harus bagaimana. Saya kira itu. Tadi begitu gempa kan mereka panik keluar, bawa kendaraan, bawa keluarga cari tempat-tempat perlindungan atau cari shelter yang ada. Baik. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Terakhir Pak Wahidin, apa himbauan yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk masyarakat Banten soal gempa ini? Saya berharap masyarakat bagaimana edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah gitu ya. Ketika berada atau terjadi gempa, ya, saya berharap mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan namun tetap waspada. Saya kira waspada cukup. Karena memang daerah pantai, di daerah sana itu mulai dari Sumur, dari Panimbang, Sumur, Bahaya sampai batas Sukabumi itu memang daerah gempa. Bahkan relatif kemarin ada 4,3 skala. Itu memang kerap terjadi. Bisa mudah-mudahan tetap antisipasi dan bisa menjaga masyarakat tetap waspada. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Gubernur Banten Pak Wahidin Halim telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita tentu saja berharap ya Pak ya, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa ini. Kita semua berdoa semoga tidak ada korban luka ataupun korban jiwa, dan juga kerusakan infrastruktur juga tidak terlalu parah. Ya, terima kasih Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Gubernur Banten, Saudara, Wahidin Halim menyatakan bahwa saat ini memang tim dari BPBD Provinsi dan juga beberapa tim dari Provinsi terus melakukan pendataan. Terbaru adalah hingga saat ini data yang masih mereka kumpulkan, yaitu ada kerusakan 4 rumah, ada madrasah dan juga masjid yang rusak, Saudara. Kita tanyakan lagi terkait dengan gempa dengan magnitudo 6,7 ini dengan Kepala Bagian Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Daryono. Halo, selamat petang Pak Daryono. Halo, selamat sore. Ya, Pak Daryono? Ya. Ya, Pak Daryono, gempa magnitudo 6,7 yang berpusat di daerah Banten. Apa informasi yang bisa disampaikan kepada pemirsa Kompas TV? Ya, gempa ini sudah kita update menjadi kekuatan 6,6 magnitudo.
dengan kedalaman sekitar 40 km. Kemudian gempa ini memiliki mekanisme sumber sesar naik atau thrusting yang berasosiasi dengan sumber gempa megatrust segmen Selat Sunda, dan BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun demikian masyarakat perlu tetap harus waspada yang berada di tepi pantai karena gempa susulan masih terjadi, dan jika masyarakat ke depan merasakan guncangan kuat dan berayun lama sebaiknya segera meninggalkan pantai. Ini untuk membangun kewaspadaan kita bersama demi keselamatan. Baik, kemudian untuk gempa susulan sendiri seperti apa? Ya, kalau gempa susulan itu kemudian masih terjadi, kita belum tahu kekuatannya seperti apa, tapi yang pasti yang sudah terjadi semuanya berada di bawah 6, dan seperti lazimnya gempa-gempa berkekuatan 6 itu dapat terjadi gempa susulan berikutnya. Kemudian kalau kita lihat dari gempa yang berpusat di daerah Banten ini sumber gempanya seperti apa, kemudian nanti akan berdampak seperti apa ke depannya? Iya, sumber gempa ini berada di zona bidang kontak antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan ini karena dangkal memberikan efek spektrum guncangan yang luas, dan kita sudah tahu guncangan ini dirasakan di seluruh Banten, Lampung, DKI Jakarta, kemudian juga sebagian besar Jawa Barat, karena memang dengan kedalaman dangkal ini energinya masih bisa dirasakan oleh banyak orang di permukaan di beberapa tempat tersebut. Baik, apa himbauan yang bisa disampaikan oleh BMKG untuk masyarakat agar bisa lebih tenang dan siap gitu jika ada gempa susulan? Ya, kalau gempanya kecil-kecil tentu saja tidak perlu kita khawatirkan ya. Tapi kalau gempanya kuat, kemudian berayun cukup lama, itu perlu dilakukan evakuasi mandiri sehingga masyarakat segera menjauhi pantai. Apakah itu gempa berpotensi tsunami tidak? Kita yang pasti harus segera menjauh dari pantai terlebih dahulu secara dini. Ini adalah kunci keselamatan. Itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara di pesisir pantai. Dari data yang terus dikumpulkan oleh BMKG, ada potensi gempa susulan yang mungkin dengan magnitudo lebih yang hampir sama begitu, sehingga membuat masyarakat harus waspada. Pak Daryono? Ya. Kita tidak boleh lama-lama karena sedang mengerjakan analisis, Pak, ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Daryono. Telah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV, terus melakukan pendataan dan juga mengupdate terkait dengan gempa magnitudo. Data terbaru sudah diupdate oleh BMKG. Gempa magnitudo sebelumnya 6,7, akhirnya diupdate lagi, diperbarui oleh BMKG menjadi 6,6 dengan tidak berpotensi tsunami, saudara. Breaking News Kompas TV, gempa dengan magnitudo 6,7 masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini bersama rekan Friska Clarissa. Nikmat dan barokah. Hey, how's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee, only one. 루악 화이트 커피 온더원 맛있다. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Paket untuk lindungi kesehatan keluarga. Toilet ada sekitar 77.000 jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Coba Harpic 10X baru. Hilangkan kerak membandel, membunuh kuman dan bakteri. Lindungi keluarga dengan toilet bersih higienis. Harpic 10X. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Rambut fresh berhijab, aku pakai Zinc Hijab Aktif baru. Deo Aktif Scalp-nya lawan bau apek. Dan Zinc PTO kurangi ketombe.
rambut kuat dan lembut. Fresh berhijab, pakai zinc hijab aktif. Ketombe dan bau apek, no worries. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents, Amylmetacresol dan Dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Paket untuk lindungi kesehatan keluarga. Toilet ada sekitar 77.000 jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Coba Harpic 10X baru. Hilangkan kerak membandel, membunuh kuman dan bakteri. Lindungi keluarga dengan toilet bersih higienis. Harpic 10X. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6 gratis 1. Looks good, taste good. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6 gratis 1. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tubaba, 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 oh tubaba. Tubaba, tubaba, tumit cantik di kakimu. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nikmat dan barokah. Kembali di Breaking News Kompas TV, kami masih menginformasikan situasi terkini pasca terjadinya gempa dengan kekuatan 6,6 magnitudo yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Di kiri atas layar Anda adalah situasi pada saat gempa di Balai Kota Jakarta Selatan. Anda bisa melihat warga menyelamatkan diri keluar dari gedung untuk menghindari dampak dari gempa ini. Sementara di sebelah kanan atas layar Anda, ini adalah kondisi di Bogor, Jawa Barat saat detik-detik gempa terjadi sekitar pukul 4 sore tadi. Sementara di bagian bawah layar Anda itu adalah situasi terkini. Ada dua lokasi di bagian kiri bawah merupakan situasi terkini di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta. Sementara di area kanan bawah adalah di Gatot Subroto, Jakarta, tepatnya di area depan Polda Metro Jaya. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan Bupati Pandeglang, Irna Narudita. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Irna, dengan Friska di sini. Mbak Rizka, terima kasih. Ibu Irna, terima kasih atas waktunya telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Bu Irna, kondisi terkini di sana seperti apa di Pandeglang, Ibu? Iya, kami kaget sekali karena kami sedang ada kegiatan di lapangan, ada kunjungan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sehingga kami memang berada sedikit di pusat gempa di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan Panimbang, Tanjung Lesung. Jadi terasa sekali, getarannya terasa sekali, kencang sekali, sehingga acara tersebut dihadiri 150 orang lah, bubar semua karena adanya gempa tersebut, Mbak. Kalau di lokasi Ibu tadi di Kecamatan Panimbang, semuanya dalam kondisi baik, Ibu? Itu acara kami bubar karena adanya gempa dan saat ini sementara informasi dari camat kami ada 13 kecamatan yang terdampak sementara ini. 13 ada kecamatan. 2 puskesmas juga. 1 puskesmas sumur di tempat pusat gempa itu luluh lantak itu. Puskesmas, gedung puskesmasnya, dan 1 lagi ada puskesmas Majasari, itu adanya di pusat kota. Itu pun ada kerusakan yang belum kami bisa total berapa kerugiannya.
Karena saya masih di lapangan. Oh, masih di lapangan. Ibu, tapi kalau dari 2 lokasi tadi yang sudah ada update-nya, Puskesmas Sumur maupun Majasari, apakah ada data korban misalnya? Kalau sementara korban belum ada, tapi tadi ada di Majasari karena ibu dan anak kena runtuhan genting. Ya, runtuhan genteng rumahnya. Itu belum juga kami ketahui karena ini telepon masuk terus dari beberapa televisi sehingga saya masih belum bisa koordinasi, tapi ada asisten pemerintahan kami yang sedang mendata. Jadi kami perlu waktu untuk bisa mendata apakah ada korban yang serius atau ringan. Itu kami perlu waktu, tapi sementara ada beberapa rumah warga kami yang yang juga kami perintahkan Kepala Dinas Sosial dan BPBD untuk terjun ke lapangan, masyarakat untuk juga waspada di tengah kondisi pasca gempa ini. Ibu Irna, lokasi yang paling terdampak dari laporannya apakah tadi di Kecamatan Sumur atau ada lokasi lain? Di Kecamatan Sumur, ya, Kecamatan Cimanggu itu beririsan. Ya. Di dekat dengan Sumur. Titik lokasi yang memang di Sumur dan di Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Mohon maaf agak sedikit terputus sinyalnya, Bu Irna, mungkin karena kendala sinyal di sana. Kalau dari kondisi terkini, kalau data pastinya kan masih menunggu. Tapi setidaknya untuk tindakan sementara yang diarahkan oleh Bu Bupati apa? Misalnya untuk korban luka dilarikan kemana dan bagaimana seluruh pihak bisa bersiaga di kondisi ini, Bu Irna? Terputus nampaknya komunikasi kami dengan Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang yang tadi menginformasikan situasi terkini pasca terjadinya gempa sekitar pukul 4 sore tadi dengan kekuatan 6,6 magnitudo. Bupati Pandeglang, Irna Narulita tadi bercerita saat gempa terjadi, Bupati beserta dengan jajaran terkait sedang mengadakan kegiatan di kegiatan dari Kemendagri di Dukcapil di pesisir Kecamatan Panimbang. Getaran sangat terasa di sana. Informasi terkini, data yang diperoleh sementara, ada 1 puskesmas yang hancur, yakni di kawasan Sumur, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Juga ada 1 puskesmas di kawasan Majasari yang mengalami kerusakan parah, dan informasi untuk korban luka maupun korban jiwa saat ini masih dalam pendataan, tapi informasi yang didapatkan terakhir ada ibu dan anak yang terluka tepatnya di perumahan sekitar Majasari. Laporan yang tadi diterima oleh Bupati Pandeglang juga ada sejumlah rumah warga yang roboh, tapi jumlahnya masih dalam pendataan karena saat ini seluruh pihak terkait masih menuju ke lokasi. Ibu Irna, maaf tadi terputus sambungan komunikasinya, bisa mendengar suara saya kembali, Ibu? Ya, saya masih di perjalanan, mohon maaf sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf juga dan terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Untuk tadi daerah yang terparah, yang sempat terputus tadi komunikasinya, daerah Sumur dan Cimanggu begitu Ibu ya? Ya, Kecamatan Sumur, Cimanggu, dan Cigelis, karena itu memang beririsan. Dan ada korban ibu dan anak tadi yang tertimpa tangga, saya koreksi itu ada di Kecamatan Cigelis. Oh baik. Nah untuk korban tadi ibu dan anaknya saat ini dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas atau kemana Ibu? Ya, sudah ditangani di puskesmas setempat. Baik. Nah, sudah dibawa ke puskesmas ya. Untuk status dasar dari bibir pantai itu tidak menjadi tempat hunian. Mereka boleh beraktivitas, ya tapi tidak menjadi daerah hunian. Semoga mereka lebih sadar dan paham. Dan terus kami ingatkan oleh camat-camat kami, Muspika kami juga dibantu oleh Muspika, terima kasih, bergerak untuk sama-sama sedang mendata di bawah. Karena laporan ini baru sementara di 13 kecamatan. Dari 35 kecamatan yang ada di daerah kami masih terus memonitor untuk menunggu laporan dari bawah, sambil kami sudah perintahkan Kadis Sosial dan Kepala BPBD untuk terjun ke lapangan menghitung berapa korban yang terdampak dan memberikan bantuan untuk korban-korban yang terdampak, khususnya yang rumah roboh dan lain sebagainya, Mbak. 13 dari 35 kecamatan yang saat ini laporan sudah masuk ya Bu ya? Ya, laporan sementara ya Mbak, baru 13 kecamatan.
Iya, laporan sementara tadi 11 dari 35 kecamatan. Ibu, kalau mengingat kondisi saat ini kan cuaca ekstrim, sebenarnya apa imbauan yang sudah dilakukan? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa imbauan terus dilakukan kepada warga. Kalau ada kondisi seperti ini, emergensinya warga bisa melarikan diri kemana, edukasi yang diberikan? Ya. Kami kan punya pengalaman waktu itu, memang sebelum terjadi silent tsunami Desember 2018. Ya. Jadi masyarakat kami sedikit banyak dilatih memitigasi sana mereka seperti apa apabila ada gempa, apabila ada tsunami, jalan evakuasi. Ya, ada titik kumpul di mana. Kalaupun di Kecamatan Labuan ada shelter tsunami, berangkat menuju shelter tsunami. Tapi memang yang di Panimbang, seterus tetangga itu memang belum ada tempat shelter tsunami, tetapi ada tempat yang bukit yang lebih tinggi, yaitu titik evakuasi untuk menuju ke tempat-tempat arah yang sudah kami lakukan pemetaan untuk menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi tsunami, di mana yang tempatnya memang flat. Tidak ada shelter kami, sementara ini belum kami bangun shelter tsunami. Baik, kalau adakah info misalnya gempa susulan yang dirasakan warga pasca gempa yang 6,6 magnitudo sebelumnya, Ibu? Iya, belum ada, kan baru-baru tadi kami dengar, kami langsung rasakan dan baru dapat info dari BMKG terjadi gempa. Nah, untuk terjadi gempa susulan itu belum ada. Ya, dan kita harapkan tidak terjadi ya, Bu, ya. Gitu ya. Ya, kita harapkan juga tidak terjadi dan tidak ada korban lebih banyak dari kondisi ini. Saat ini apakah dari info yang Ibu terima sementara kegiatan warga sudah kembali normal atau seperti apa, Ibu? Ya, tadi saya lihat setelah 15 menit terjadi gempa, ya, mereka sudah lebih tenang, tetapi ada sebagian ibu-ibu juga yang masih sedikit panik ya, menuntun anaknya. Ya, kami ingatkan untuk mereka tetap tenang, istirahat, ada minuman yang di situ seadanya, mereka minum dulu, duduk dulu, sehingga mereka sudah sebagian kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, termasuk saya ini dari kota ini kurang lebih 1,5 jam bersama Pak Dirjen, masih rombongan kami menuju ke kota karena hari ini harusnya kami rapat koordinasi di Tanjung Lesung. Tapi karena di bibir pantai kami putuskan bersama Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri beralih ke tengah kota kegiatan malam hari ini. Iya, saat ini kami sedang menayangkan video ada rumah rusak di Pandeglang, Banten. Untuk warga yang rumahnya rusak, Ibu, kemana titik lokasi yang diarahkan atau warga bisa mengontak ke siapa, Bu, untuk sementara? Ya, biasanya bukan biasanya ya, tim kami yaitu para camat, Muspika, BPBD, Dinsos, kami arahkan untuk mereka tempat sementara tempat mereka untuk rumah tinggal sementara mereka bisa di tetangganya atau di musola, di masjid, majelis taklim. Tapi kami belum tahu ya sebanyak apa mereka, apakah masih bisa ditampung di sebelah rumah tetangganya. Kalaupun tidak bisa, kami sudah pernah terjadi tsunami, kami sudah punya tempat-tempat yang penampungan yang bekas terjadi silent tsunami waktu dulu untuk bisa dipakai lagi, sementara waktu rumahnya belum kami pugar. Nah, untuk jalur komunikasi pasca terjadinya gempa ini sampai kita memantau situasi dianggap aman, itu lewat siapa saja, Bu Irna, untuk langsung diterima oleh warga, yang tentunya daerahnya berbeda-beda ya, Bu ya? Ya, betul. Kan camat kami standby di sana. Camat, Muspika, dan ada tim-tim relawan kami. Ya, Kampung Siaga Bencana, Tagana, itu bisa cepat karena sudah punya grup WhatsApp. Jadi kami pun mendapatkan informasi dari relawan ini, dari tim-tim kami yang sudah selama ini kami memberikan BIMTEK dan lain sebagainya, termasuk camat, kepala desa, dan Muspika juga memberikan informasi yang sama, sehingga kami gerak cepat untuk bisa memberikan bantuan apa yang diperlukan malam hari ini. Nah, sebagian ada yang belum bisa masuk ke rumahnya, kami harus bantu logistik dan lain sebagainya untuk mereka bisa yang mereka butuhkan malam ini. Untuk logistik tempat singgah sementara malam ini untuk warga yang terdampak sudah disiapkan dengan baik ya, Bu? Ya, kan kita sedang menghitung sedang mendata camat-camat yang bisa dibantu apapun, tetangga harus juga aware, menerima mereka. Sebagian kalau mereka butuh makan, logistik dan sebagainya, camat juga kan punya stok-stok logistik yang bisa mereka buat dapur umum. Jadi sekarang saya perintahkan Kadis Sosial dalam perjalanan dengan bantuannya, dengan BPBD. Sudah mungkin nih malam hari ini mereka baru bisa menerima bantuan dari kami.
Sementara camat yang handle dulu di bawah dengan para kepala desanya dan RT RW. Ibu Irna, semoga situasi segera membaik di sana dan bisa tertangani dengan baik. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya untuk bergabung di Breaking News Kompas TV. Ibu Irna, hati-hati perjalanan. Terima kasih atas waktunya Irna Narulita, Bupati Pandeglang, telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat sore. Berikutnya saudara, Breaking News Kompas TV masih akan menginformasikan pasca gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Jakarta dan Banten. Sesaat lagi kami kembali. Nikmat dan barokah. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Psst, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Ratusan noda harus kubersihkan setiap hari. Stop! Wow. Kasihan dong bajunya. Pemutih bisa merusak dan membuat baju menguning. Gunakan Vanis baru didukung Dettol. Formulanya hilangkan 100 noda tanpa merusak pakaian serta bunuh kuman dan bakteri. Gunakan Vanis setiap mencuci. Noda hilang, pakaian awet dan higienis. Wow. Vanis, hilangkan noda, pakaian tahan lama. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents, amel metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Paket untuk lindungi kesehatan keluarga. Toilet ada sekitar 77.000 jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Coba Harpic 10X baru. Hilangkan kerak membandel, membunuh kuman dan bakteri. Lindungi keluarga dengan toilet bersih higienis. Harpic 10X. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Banten yang menjadi salah satu titik terjadinya gempa dengan kekuatan 6,6 magnitudo. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Suherdi di Serang, Banten, ada juga Deden Kurniawan di Lebak. Saya ke Suherdi. Anda saat ini berada di titik mana, tepatnya di Serang, serta bagaimana kondisinya pasca gempa? Ya, saudara periksa dan saudara periksa bahwa saya di titik ke pusat ibu kota Banten di Serang, bahwa kondisi di Serang sempat guncang gempa, namun di warga sekitar kota Serang hanya panik, namun tidak terasa terlalu panik keluar ke rumah. Tapi aktivitas sekarang sudah normal kembali dengan aktivitas di pusat ke ibu kota dan ke area ke pemukiman juga tidak normal kembali. Nah, ini aktivitas jalan utama dari depan pusat BMKG dan pusat pemerintahan kota Serang, terus pemukiman warga. Nah, tadi jalan sekitar dari Cilegon ke Serang juga tidak ada, sudah normal kembali, tidak ada kepanikan untuk warga kota Serang. Dan ini dan sensasi terakhir bahwa aktivitas salah satu warga juga tidak ada panikan untuk melintas daerah ini, namun BMKG juga mengimbau wawancara sedikit bahwa tetap waspada, takut ada gempa
susulan ya, Rizka. Dan aktivitas warga Kota Serang sudah kembali dengan normal kembali. Rizka. Sudah kembali normal aktivitas warga. Herdi di sana, tapi apakah ada antisipasi misalnya jika ada gempa susulan kemana warga harus pergi? Itu sudah diumumkankah oleh pemerintah setempat? Ya, pemerintah Provinsi Banten bahwa tetap waspada untuk jika ada gempa susulan untuk keluar rumah, antisipasi awal ya. Kalau titik kumpul harus di keluar rumah dengan melihat tidak ada akses yang akan menimpa warga gitu. Oke. Dan sampai sekarang untuk pendataan korban atau kerusakan dilakukan, begitu ya Herdi? Ya, komunikasi bahwa pelaksana BPBD Provinsi Banten bahwa saat ini sedang koordinasi untuk setiap daerah untuk mendata apakah ada kerusakan atau ada yang meninggal dan luka-luka gitu. Lalu begini, kalau kita bicara soal situasi pasca gempa, pasti kan ada sejumlah warga juga yang masih takut gempa ini terjadi. Nah, apakah disediakan, misalnya kalau tadi kami berbincang dengan Bupati Pandeglang, disediakan titik kumpul ataupun disediakan lokasi pengungsian sementara untuk warga yang terdampak. Kalau di Serang seperti apa? Kalau di pusat kota diarahkan untuk di tempat di lapangan, namun untuk daerah pesisir pantai itu sudah disediakan jalur-jalur evakuasi jika ada potensi susulan gempa atau tsunami gitu. Namun untuk kalau jika ada gempa, warga tetap mencari lapangan terbuka terhindar dari atap rumah atau gimana. Jadi di lapangan terbuka atau titik kumpul yang sudah disediakan di beberapa lokasi, terutama di pesisir begitu ya, Serdia. Tapi sejauh ini warga tidak panik begitu ya, kami tekankan kembali untuk di Serang, Banten. Ya, warga Serang, Banten sebagian di aktivitas di rumah sedikit bergoyang, tapi panik keluar rumah, namun tidak terlalu lama untuk gempa tersebut. Nah, hanya di luar ini aktivitas sudah normal kembali, bahwa tidak ada kepanikan lagi untuk saat ini. Bicara soal mitigasi, antisipasi kalau ada bencana gempa kembali terjadi, kondisi titik kumpulnya apakah sudah memadai, Herdi, untuk lokasi-lokasi emergensi atau darurat yang bisa dijangkau oleh warga? Ya, setiap gedung-gedung yang potensi rubuh itu sudah ada titik-titik kumpul jika ada gempa, dan kalau di kawasan perumahan itu diharapkan warga di keluar rumah dan titik dikumpul di pinggir jalan dan menghindari ada atap rubuh atau gedung yang rubuh gitu. Biasanya kalau ada kejadian gempa seperti ini kan beberapa kendala terjadi, misalnya saluran komunikasi. Nah, kalau di sana seperti apa? Pasca gempa tadi apakah jalur komunikasi masih baik di sana, sinyal misalnya? Itu pasca gempa di sini aktivitas komunikasi tetap berjalan, tidak ada kendala, bahwa komunikasi di daerah pusat ibu kota tetap komunikasi antar warga hingga daerah pesisir Banten Selatan juga. Oke. Dan kalau Anda saat ini berada di dekat BMKG, dari BMKG terus mengupdate informasi untuk warga kepada Muspika misalnya setempat atau para camat dan warga sekitar begitu ya? Iya, bahwa BMKG dari koordinator bahwa antisipasi gempa susulan itu tetap diwaspadai. Jika ada gempa itu menghimbau untuk tiap warganya, dihimbau untuk warganya untuk tetap waspada gitu. Baik, terima kasih Suherdi. Saya akan update lagi atau perbarui informasi dari Anda di Serang, Banten. Lalu bagaimana kalau kondisi di Lebak? Saya akan tanyakan ke Deden Kurniawan. Deden, kalau di sana seperti apa? Apakah ada kerusakan atau korban dari gempa yang terjadi pukul 4 sore tadi? Iya, baik Priska dan juga pemirsa. Untuk di Kabupaten Lebak sendiri, data sementara yang berhasil dihimpun, ada sedikitnya 4 rumah yang mengalami rusak akibat guncangan gempa yang terjadi pada pukul 4 tadi.
Di antaranya salah satu rumah yang berada di Kecamatan Langkas Bitung, Kecamatan Gunung Kencana satu rumah, dan sisanya di Kecamatan Binuangan. Untuk sementara aktivitas warga di Kabupaten Lebak sendiri sudah berangsur normal, serta warga pun sudah mulai beraktivitas. Salah satunya di tempat saya mengabarkan ini, yang tadinya sempat berhamburan warga lari untuk menyelamatkan diri masing-masing akibat guncangan gempa. Sekarang sudah relatif normal, kendaraan pun sudah berlalu lalang di jalan ini dan tidak ada peristiwa apapun ataupun gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Lebak sendiri. Dan untuk korban hingga saat ini tidak ada korban yang tercatat ya, Deden? Iya, untuk di Kabupaten Lebak sendiri belum ada laporan data korban tertimpa. Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, menurut wawancara dari Bupati Pandeglang Irna Narurita, ada 5 kecamatan yang terdampak, kurang lebih ada 11 rumah yang hancur, serta Bupati Irna pun menyarankan kepada warga untuk tetap waspada, serta jangan panik yang berlebihan. Terus di samping itu juga Bupati Pandeglang Irna Narurita telah memerintahkan kepada para camat yang wilayahnya terdampak untuk segera melakukan pendataan serta menyelamatkan warga-warga yang memang terdampak. Begitu, Prista. Baik, jadi kami tekankan lagi 11 rumah tadi yang hancur ya, begitu ya? Ya, 11 rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan untuk di Kabupaten Lebak sendiri baru tercatat 4 rumah di 3 kecamatan. 4 rumah di 3 kecamatan. Dan untuk fasilitas kesehatan begitu, Deden, apakah sudah memadai untuk mengevakuasi jika ada korban luka ataupun korban jiwa misalnya dari gempa ini, dan kita tidak harapkan tentu ya, tapi setidaknya antisipasinya sudah dilakukan ya? Ya, hal ini sudah diantisipasi baik oleh pemerintah Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Pandeglang yang memang hari ini terdampak oleh guncangan gempa yang terjadi pada pukul 4 tadi. Oh, baik. Shelter pengungsian juga sudah disiapkan apabila kemungkinan terburuk terjadi, mengingat Kabupaten Pandeglang telah mengalami tsunami beberapa tahun yang lalu, juga ini menjadi pelajaran bagi wilayah Kabupaten Pandeglang. Sehingga semua antisipasi sudah disiapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang. Baik, terima kasih informasinya dari Lebak, Banten, Deden Kurniawan. Kami akan perbarui lagi informasi Anda. Sebelumnya ada Suherdi dari Serang, Banten. Breaking News Kompas TV masih akan memperbarui informasi pasca gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Jakarta dan Banten sesaat lagi. Nikmat dan barokah. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents Amel Metacresol dan Dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Paket untuk lindungi kesehatan keluarga. Toilet ada sekitar 77.000 jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Coba Harpic 10X baru. Hilangkan kerak membandel, membunuh kuman dan bakteri. Lindungi keluarga dengan toilet bersih higienis. Harpic 10X. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dan akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Pilih mana? Presti, segerin pikiran buat maduin pilihan. Ayo Presti, paduin aja. Sayang, yuk. Presti, paduan nikmatnya bikin segar. Kini dengan harga pas. Paket untuk lindungi kesehatan keluarga. Toilet ada sekitar 77.000 jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Coba Harpic 10X baru.
Hilangkan kerak membandel, membunuh kuman dan bakteri. Lindungi keluarga dengan toilet bersih higienis. Harpic dan X. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Nikmat dan barokah. Kita ikuti pernyataan pers dari BMKG terkait gempa magnitudo 6,6 yang terasa di Jabodetabek dan juga berpusat di Banten pada sore hari tadi. Yang akan memberikan pernyataan pers langsung Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Tadi informasi terkini yang kami peroleh langsung dari Bupati Pandeglang yang kami wawancarai, Irna Narulita, menyebutkan bahwa ada sejumlah titik atau kecamatan yang cukup parah terdampak di sana, antara lain Kecamatan Sumur, Kecamatan Cimanggu, dan Cigelis. Data terakhir juga yang diperoleh oleh jurnalis Kompas TV dari Lebak, Banten, Deden Kurniawan, ada 4 rumah rusak di Lebak, sementara ada 11 rumah yang hancur di kawasan Pandeglang, Banten. Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah setempat berkoordinasi untuk memperbarui data terkait kerusakan infrastruktur maupun korban akibat gempa dengan magnitudo 6,6 tadi. Seperti salah satunya yang Anda saksikan di layar, ini adalah kondisi madrasah di Pandeglang, Banten yang rusak pasca gempa terjadi. Selain bangunan madrasah ini, tadi Bupati Pandeglang juga menyebutkan ada satu fasilitas kesehatan, yakni puskesmas tepatnya di Kecamatan Sumur yang hancur, serta ada satu puskesmas di Kecamatan Majasari yang rusak. Korban luka yang didapatkan sementara informasinya ada seorang ibu dan seorang anak yang dilarikan ke puskesmas tempat di kawasan Majasari karena mengalami luka akibat tertimpa genting rumah pasca gempa, sementara detail korban lainnya masih dalam proses pendataan oleh pihak BPBD setempat maupun pemerintah daerah, terutama di tingkat kecamatan. Para camat tadi dikatakan oleh Bupati bersiaga, baik itu untuk memberikan informasi kepada warga terkait perkembangan pasca gempa, kemana warga harus mengevakuasi diri jika ada gempa kembali terjadi, titik aman atau titik kumpul mana yang harus dituju, serta perkembangan maupun bantuan untuk warga yang rumahnya hancur ataupun rusak akibat gempa yang terjadi pada sore hari tadi. Selain itu juga tadi selain kerusakan dan juga pendataan korban, pihak BMKG juga terus menginformasikan apakah ada potensi gempa susulan atau tidak pasca gempa berkekuatan 6,6, magnitudo 6,6 yang terjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk di sejumlah titik saat ini warga sudah beraktivitas seperti biasa. Seperti di Serang, Banten, tadi jurnalis Kompas TV Herdi Suherdi melaporkan bahwa pasca gempa warga sudah kembali beraktivitas karena tidak ada gempa susulan di sana.
ada warga yang bersiaga juga ke sejumlah titik kumpul, terutama lapangan terbuka. Ini jadi lokasi yang dapat dituju warga apabila gempa susulan terjadi, dan tentu saja saudara kita tidak berharap ini terjadi. Semoga semua dalam kondisi yang baik, dan kita akan menuju saat ini ke kantor BMKG untuk menyimak konferensi pers di sana. Saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersiap untuk memberikan keterangan pers terkait dengan gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Jakarta dan Banten pada sore hari tadi. Data dari BMKG ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, termasuk juga BPBD, BNPB, dan para pihak terkait lainnya dalam bertindak pasca gempa terjadi, termasuk bagaimana menangani warga pasca gempa. Karena dari laporan terkini yang didapatkan di sejumlah lokasi, misalnya Pandeglang, Banten menjadi salah satu titik terdampak gempa. Ada sejumlah kecamatan yang terdampak paling parah menurut Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita, yakni di Kecamatan Sumur, Kecamatan Cimanggu, serta Kecamatan Cigelis. Di sana fasilitas kesehatan rusak, ada satu puskesmas yang hancur di Kecamatan Sumur, ada juga puskesmas yang mengalami kerusakan parah di kawasan Majasari, ada korban terluka, satu ibu, seorang anak, sementara juga satu madrasah dilaporkan rusak, dan tadi kami menayangkan gambarnya. Di sana di kawasan Pandeglang, Banten ini madrasah yang rusak sehingga tidak bisa digunakan sementara pasca gempa. Kalau di Lebak, Banten juga ada 4 rumah rusak di sana, sementara di Pandeglang ada 11 rumah yang hancur. Untuk warga yang rumahnya hancur, tadi Bupati Pandeglang menekankan bahwa bisa melakukan evakuasi ke sejumlah titik, baik itu di wilayah terdekat, misalnya tetangga atau saudara, ataupun juga sejumlah titik pengungsian sedang disiapkan. Dijanjikan tadi oleh Bupati Pandeglang, malam hari ini bantuan bisa didistribusikan. Gempa tadi terjadi di Jakarta, Banten, dan bahkan terasa hingga ke Bandung, Jawa Barat, Depok, dan sekitarnya. Dampak paling terasa terlihat di Banten karena disebutkan Banten ini menjadi pusat gempa pada sore hari tadi. Kalau dari pernyataan BNPB, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo ini tidak berpotensi tsunami yang berpusat di Sumur, Banten. Dengan berpusat di Sumur, Banten, tadi kita kalau mencocokkan dengan data memang sejumlah daerah paling dampak terparah di sana, di Sumur, Banten. Dan saat ini juga perkembangan terkini akan segera disampaikan oleh BMKG. Keterangan yang disampaikan BMKG, data awalnya, kekuatan 6,6 magnitudo ini dengan kedalaman 10 km, yakni 52 km di barat daya Sumur, Banten, lalu 71 km dari barat daya Muara Binuangen di Banten, kawasan Labuan, serta Serang, Banten, dan juga Jakarta, Indonesia, dan sekali lagi ditegaskan tidak berpotensi tsunami. Untuk di daerah yang lokasinya cukup parah terdampak, warga menuju ke sejumlah titik pengungsian. Bapak, Ibu,
Dan kita akan ikuti sekarang menuju ke BMKG, mengikuti konferensi pers dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami BMKG menyampaikan informasi terkait gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,7 yang terjadi di selatan Banten dan tidak berpotensi tsunami. Terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 atau 16:05:41 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah selatan Banten. Gempa tektonik tersebut dari hasil analisis BMKG menunjukkan parameter yang terupdate kekuatan 6,6. Jadi yang pertama terbaca 6,7, kemudian dengan lebih banyak data masuk, terupdate 6,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,21 derajat lintang selatan dan 105,05 derajat bujur timur. Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat daya kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Samudra Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia atau tepatnya ke bawah Pulau Jawa dan Pulau Jawa yang menerus hingga ke Nusa Tenggara. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau merupakan akibat dari patahan naik. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah Cikesik dan Panimbang, dengan intensitas guncangan 6 skala MMI. Artinya getaran dirasakan oleh semua orang dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. Tembok plester dapat juga lepas. Itu kriteria dari skala 6 MMI untuk tingkat guncangan. Kemudian juga dirasakan dengan intensitas guncangan 4 MMI, yang artinya dirasakan oleh banyak orang dan terdengar jendela pintu berderik, dinding berbunyi. Selain itu dirasakan pula di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang. Juga dirasakan di Anyer 3 MMI intensitas guncangannya, yang artinya dirasakan dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Bahkan getaran gempa tersebut dirasakan pula guncangannya di Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi, dengan intensitas guncangan 2 hingga 3 MMI. Getaran terasa seakan-akan truk berlalu.
Itulah tadi dampak yang dirasakan terkait dengan guncangan gempa. Sudah kami mendapat laporan dampak kerusakan pada bangunan terjadi di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, akibat gempa tersebut. Hasil dari pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian perlu kami sampaikan, dari catatan sejarah kegempaan, sejak tahun 1851 hingga 1851 hingga tahun 2019 telah terjadi beberapa kali gempa bumi di wilayah tersebut, yaitu 4 Mei yang pertama tercatat di 1851 pada tanggal 4 Mei terjadi gempa bumi merusak di Teluk Betung dan Selat Sunda. Dan setelah terjadi gempa terjadi tsunami dengan ketinggian 1,5 meter. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1852 terjadi gempa yang kuat, selanjutnya diikuti tsunami yang kecil. Kemudian 27 Agustus 1883 terjadi tsunami dahsyat. Menurut catatan histori ini ketinggiannya mencapai 30 meter akibat erupsi Krakatau, bahkan di atas 30 meter akibat erupsi Gunung Krakatau. Itu 27 Agustus 1883. Dan tanggal 23 Februari 1903 terjadi gempa dengan magnitudo 7,9 berpusat di Selat Sunda yang merusak di wilayah Banten. Kemudian 26 Maret 1928 terjadi tsunami kecil yang teramati di Selat Sunda pasca gempa kuat. Dalam catatan tersebut tidak disebutkan gempa kuatnya berapa. Ya. Kemudian 22 April 1958 terjadi gempa kuat di Selat Sunda diiringi dengan kenaikan permukaan air laut atau tsunami. Kemudian masih ini sudah 6 kali kejadian, dan yang ke-7 kali tanggal 22 Desember 2018 Selat Sunda dilanda tsunami akibat longsoran Gunung Anak Krakatau. Dan 2 Agustus 2019 terjadi gempa dengan magnitudo 7,4 yang merusak di wilayah Banten dan berpotensi tsunami. Jadi total kami mencatat ada 8 kejadian gempa dan atau tsunami yang pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1851. Bagaimana dengan gempa susulan? Hingga saat ini atau tadi saat pukul 17.20 tanggal yang sama 14 Januari 2022 hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 5 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7. Nah, rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat di lokasi terdampak dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga mohon menghindari dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa tadi. Mohon diperiksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan terhadap gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG
yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Jadi kanal kami melalui Instagram ataupun Twitter @infobmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id, juga di Telegram channel ini inatius_bmkg, atau melalui mobile apps baik iOS ataupun Android, yaitu di aplikasi WRS /BMKG atau info BMKG. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan media yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman media pada kesempatan ini juga hadir Pak Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Bambang, Kepala Pusat Jaringan Komunikasi Pak Suko, dan Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Mitigasi. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, kami persilakan Bapak Deputi Bidang Geofisika, Bapak Dr. Suko, untuk memberikan tambahan informasi. Saya persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, bahwa apa yang disampaikan Bu Kepala Badan tadi benar bahwa terjadi gempa. Namun demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk selalu bersiaga menghadapi ini dan juga menghindari daripada isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu seluruh informasi itu nanti akan berasal dari BMKG melalui channel-channel yang sudah kita siapkan. Kemudian tim kami saat ini juga sudah meluncur ke lokasi dari Kepala Stasiun Geofisika Tangerang beserta tim sudah berhasil di lokasi. Kemudian tim dari Balai Wilayah 2 juga sudah meluncur ke sana, mudah-mudahan bisa membantu pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan lebih detail. Dan tim kami juga segera akan meluncur ke lokasi untuk ikut serta menenangkan masyarakat. Itu dapat kami sampaikan dan terima kasih. Pak Bambang, Pak Kepala Pusat. Baik, mohon izin Ibu, Pak Dep, dan teman-teman media, tadi sudah sangat jelas disampaikan ya informasi oleh Ibu Kepala Badan bahwa gempa yang baru saja terjadi ini memang berpotensi yang merusak, ya, berpotensi merusak untuk yang di daerah Cikesik dan Panimbang yang sebelah selatan, dan dari peta guncangan gempa bumi juga sudah mengindikasikan terjadinya kerusakan, dan juga sudah didapat informasi bahwa kerusakan sudah terjadi di Kecamatan Muncul dan Kecamatan Cimanggu. Nah, tentunya ini juga tergantung dari kualitas dari bangunan itu sendiri, dan masyarakat juga harus berhati-hati untuk melihat kondisi bangunannya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa gempa bumi ini tidak membunuh, ya. Tapi yang membunuh itu adalah dampaknya itu dari bangunan yang kurang kuat dan sebagainya. Ini yang sangat membahayakan. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik. Sebelum memasuki rumah, diperiksa kembali kondisi bangunannya seperti apa, sehingga pastikan bahwa bangunannya itu adalah cukup kuat untuk menahan guncangan-guncangan dari gempa-gempa susulan berikutnya. Mungkin dari saya itu saja, mungkin dari Pak Rahmat ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih menambahkan, melengkapi dari yang disampaikan oleh para pimpinan bahwa tadi sampaikan potensi kerusakan dengan yang intensitas 6 terjadi di beberapa lokasi, namun kami mencatat ada yang intensitas 5. Pengalaman kemarin waktu di Jawa Timur. Itu tadi konferensi pers dari BMKG yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati bahwa benar ada gempa 6,6, kekuatannya 6,6 magnitudo, dan imbauannya adalah hindari bangunan yang rusak dan pantau informasi terkini lewat sumber resmi yakni info BMKG, dan hingga saat ini masih terus dipantau terutama di epicenter atau pusat gempa di sekitar Banten. Dan ini adalah yang Anda saksikan, gempa magnitudo 6,6 yang merusak
salah satu madrasah di Pandeglang, Banten untuk data korban masih dalam pendataan oleh para pihak terkait. Dan breaking news Kompas TV masih akan dilanjutkan oleh Sofi Syarif. Saya Friska Clarissa akan kembali dengan breaking news sesaat lagi. Satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg aman di lambung. High C tiap hari. High C 1000 vitamin C drink tanpa soda. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka upload brimomu. BRI, digital saving. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Jangan tunggu hingga nyeri otot bertambah parah. Counter nyeri otot dengan cepat dan tepat. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Hey, how's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee, only one. 루악 화이트 커피 어려워? 맛있다. Pilih mana? Fresti, segerin pikiran buat maduin pilihan. Ayo Fresti, paduin aja. Sayang, yuk Fresti, paduan nikmatnya bikin segar. Kini dengan harga pas. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Hey, how's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee, only one. 루악 화이트 커피 어려워? 맛있다. Beauty no secret. Fanny Rose, buka-bukaan soal perawatan kecantikannya dari A sampai Z. Tentang rahasia kecantikan Kak Rose. Tadi kan kita udah bahas yang segini, sekarang kita mau bahas yang segini. Paripurna. Iya. Beautypedia, Beauty No Secret, Fanny Rose. Sabtu 15 Januari, pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Nikmat dan barokah.
Breaking News Kompas TV kembali bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merasakan guncangan cukup kuat akibat gempa magnitudo 6,6 yang berpusat di Sumur, Banten. Di Lebak, Banten, warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Guncangan gempa sangat terasa karena pusat gempa memang tidak jauh dari Lebak dengan kedalaman gempa 10 km. Bukan hanya satu komputer dan satu printer serta warga di Lebak, Banten berhamburan mencari ruang terbuka sesaat setelah gempa bermagnitudo 6,6 terjadi. Akibat guncangan gempa, sejumlah rumah di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten rusak parah. Tidak hanya rumah, gempa juga merusak sejumlah fasilitas umum. Namun hingga kini data kerusakan akibat gempa masih diinventarisasi pemerintah setempat. MTS Sukajadi Cibaliung. MTS 3. Sejumlah pasien di RSUD Aji Darmo, Lebak, Banten dievakuasi keluar gedung rumah sakit lewat tangga darurat. Seluruh pasien berada di halaman rumah sakit hingga situasi kondusif. Kencang nggak sih kan? Kencang lumayan. Di kamar apa? Itu ada berapa orang? Ada 2 orang. Langsung turun semuanya. Yang satu nggak tahu tuh. Yang lain juga semuanya. Ya, sama dari lantai. Sementara gambar video yang Anda saksikan saat ini adalah suasana saat gempa terjadi di gedung perkantoran Pemkot Jakarta Selatan. Tampak sejumlah pegawai Pemkot Jakarta Selatan melakukan evakuasi mandiri dengan menuruni tangga darurat. Menurut pengakuan salah satu pegawai Pemkot Jakarta Selatan, guncangan gempa sangat terasa saat berada di bangunan tinggi. Bang, foto bang. Gempa, saudara, juga dirasakan di Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah pegawai dan warga yang berada di Polres Tangerang Selatan berhamburan keluar gedung dan berkumpul di halaman Polres Tangerang Selatan. Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan sejauh ini telah menerima laporan kerusakan infrastruktur akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,6. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, terdata 4 unit rumah rusak, 1 gedung madrasah rusak, dan 1 unit masjid rusak. Guncangan paling terasa berada di wilayah Panimbang, Pandeglang, dan warga setempat mencari tempat pengungsian. Kita tim sudah ke sana, juga sudah mencoba menghubungi pemerintah setempat dan dapat informasi bahwa ada 4 rumah rusak, 1 madrasah Cibaliung rusak parah, rubuh, dan 1 masjid retak. Sementara untuk korban jiwa kita masih mengumpulkan, menginventarisasi, masih mengumpulkan bahan data-data dari masing-masing desa dan masing-masing kecamatan yang ada di sana. Masih dalam inventarisasi dan investigasi kami dari pemerintah provinsi. Kalau di Serang sendiri memang tidak begitu, ya terasa goyang-goyangan dan semua pada tapi yang berdasarkan informasi dari Panimbang, Cibulai memang sangat mereka terasa suasana kepanikan tadi memang pada pas gempa terjadi. Tapi sekarang sudah normal kembali. Tapi mereka tetap berada pada tempat-tempat yang dengan ketinggian tertentu. Dan mungkin nanti kalau udah 2 sampai 3 jam mereka akan, situasi normal mereka akan kembali lagi ke tempat masing-masing.
Gambar video yang Anda saksikan ini, saudara, adalah suasana gempa saat terjadi di kawasan gedung perkantoran SCBD Jakarta. Tampak para pegawai berhamburan keluar gedung untuk mengevakuasi diri. Akibat gempa ini, gedung perkantoran di seluruh kawasan SCBD Jakarta sempat dikosongkan selama 30 menit. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan tampak bergegas bahkan berlari untuk keluar gedung saat gempa bermagnitudo 6,6 terjadi. Di luar gedung, warga sempat menyaksikan tiang lampu jalan bergoyang cukup kuat. Warga di Bogor pun sempat tidak berani untuk masuk ke dalam ruangan gedung selama 1 jam setelah gempa terjadi.